Iya. Kata beliau babu ma yudkar fil munawwar wa kitab ahli ilmi bil ilmi ila al buldan. Kata beliau bab apa yang disebutkan tentang munawwar. Ya. Apa yang disebutkan tentang munawwar. Imam Al-Bukhari sudah menjelaskan ya bentuk-bentuk pengambilan riwayat. Kadang dengan mendengar, kadang dia membaca, kadang dia dia tampakkan, dia berikan ke guru untuk memeriksa. Dan ini semuanya bentuk yang diakui sebagai cara mengambil ilmu oleh jumhurul ulama. Sekarang Al-Bukhari masuk menjelaskan cara mengambil ilmu lain, yaitu dengan bentuk munawwar. Bentuk munawwar. Munawwar itu guru memberikan kitabnya kepada murid. Memberikan kitabnya kepada murid. Baik, dia katakan ini kitab saya. Silahkan kamu riwayatkan. Ini namanya munawwar. Dan ada sebagian munawwar tidak ditafsirih izinnya. Kalau tadi jelas ya izinnya. Ini kitabku, silahkan riwayatkan. Izin riwayatkan. Tapi kadang ada guru dia kasih, ini kitab saya, diberikan saja begitu. Dia tidak berkata silahkan riwayatkan. Apakah ini dihitung? Kalau yang pertama dihitung sebagai hal yang syah di dalam riwayat. Tapi yang kedua kalau diberi saja, ini kitabku, dia tidak sebut silahkan riwayatkan dari. Apakah ini mu'tabar, teranggap? Ya ini dua pendapat di kalangan ahli ilmu. Ya, dan yang benarnya itu teranggap. Waktu sekala dia memberi itu tidak tergambar kecuali dia telah mengizinkan orang tersebut untuk meriwayatkan. Iya. Baik. Jadi ini Al-Bukhari menyebutkan tentang bagaimana al-munawwar itu. Demikian pula penulisan ahlul ilm, penulisan ulama yang menulis ilmu ke negeri-negeri. Ini yang disebut dengan nama al-mukatabah. Ya. Cara yang lainnya di dalam mengambil ilmu. Dan mukatabah ini seorang syekh menulis dengan tulisannya, ya. Atau dengan tulisan orang lain tapi diizinkan oleh syekh dan dipercayai, ya. Dan telah diperiksa oleh syekh. Setelah itu tulisan ini dikirim kepada murid dan dikatakan silahkan kamu riwayatkan. Ini mukatabah. Jadi bentuknya misalnya syekh punya kitab, ya. Dia di negeri A, dia kirim kitab ini kepada seorang di negeri B. Dia katakan ini kitab riwayat-riwayat saya, silahkan kamu riwayatkan dari. Ada izinnya di situ. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama al-mukatabah. Yang disebut dengan nama al-mukatabah. Ini akan dijelaskan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Apakah hal ini dari bentuk penyandangan ilmu yang syah atau tidak? Ya. Kalau sebelumnya sudah diterangkan dari cara menyandang ilmu, dia dengar dari guru, atau dia baca kepada guru, atau dia ambil buku, dia perlihatkan kepada guru, isi dari buku itu dan dibenarkan oleh guru. Nah sekarang cara munawwar, guru memberi riwayatnya kepadanya, atau guru menulis kepadanya. Apakah ini syah atau tidak? Nah, beliau di sini akan menerangkan pembahasan ini. Beliau membawakan beberapa riwayat mu'allaqah. Yang pertama dari Anas bin Malik, kata beliau waqala Anas, dan berkata Anas, yaitu Anas bin Malik, nasakha Utsman al-masahif wa ba'atha biha ila al-afaq. Ya. Kata Anas, Utsman bin Affan itu menulis mushaf-mushaf, kemudian mengirim mushaf itu ke berbagai negeri. Ya. Mengirim mushaf itu ke berbagai negeri. Ya, ini bentuk dari apa? Mukatabah. Jadi mushaf Utsman yang sudah ditulis, ya, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu mengirimnya
Ya, mengirimnya ke berbagai negeri. Ya. Maka ini riwayat sangat jelas sekali menunjukkan mukatabah adalah hal yang diperbolehkan. Sebab Utsman radhiyallahu taala anhu melakukannya dan para sahabat waktu itu masih hidup dan tidak ada yang mengingkari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata beliau wara'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik dalika jaizan. Ibn Umar berpendapat bahwa hal tersebut adalah boleh. Demikian pula Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id dan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala juga membolehkan. Yahya bin Sa'id Al-Ansari di sini ya. Dan Imam Malik. Ini membolehkan al-munawalah dan al-mukatabah ini. Dibolehkan. Kemudian kata beliau wahtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalah bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amir as-sariyah kitaban. Dan sebagian ulama Hijaz berpendapat tentang bolehnya munawalah. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi tatkala Nabi menulis sebuah tulisan kepada pimpinan pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi. Ya. Dia tulis ke pimpinan pasukan kecil itu tulisan waqala dan beliau berpesan la taqra'u hatta tablugha makana kada wa kada. Jangan kamu baca sampai kamu tiba di tempat begini dan begini. Falamma balagha dhalika al-makan qara'ahu 'ala an-nas wa akhbarahum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa akhbarahum bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi begitu pimpinan pasukan sudah tiba di sebuah tempat, maka ia pun membacakan atau di tempat yang dikatakan oleh Nabi, ia bacakan surat itu kepada manusia dan ia kabarkan ini adalah perintah dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat muallaq di sini dan Al-Bukhari menyebutkan sebagian ahli Hijaz. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebagian ahli Hijaz yang dimaksud ini, sebagian penduduk Hijaz yang dimaksud adalah guru yang Humaydi. Adapun riwayat bahwa Nabi menulis tulisan untuk pimpinan pasukan, jangan dia buka sampai dia tiba di tempat begini dan begini. Nah, ini oleh Ibnu Hajar diterangkan beberapa jalan periwayatan dan beliau menganggap bahwa seluruh jalan-jalan itu secara keseluruhan bisa disahihkan. Iya. Dan Syariah itu adalah pasukan kecil yang dipecah dari pasukan besar. Yang biasanya jumlahnya 12 orang yang disebut dengan Syariah. Baik. Ini dalil yang atau riwayat-riwayat umum dari umum yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat yang muallaq tentang syahnya munawalah dan syahnya mukatabah. Syahnya metode munawalah dan mukatabah di dalam menyampaikan ilmu. Iya. Kemudian Rasulullah atau kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua hadis tentang mukatabah ini dan munawalah. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah taala dua hadis ini kita akan baca setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.